Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi mengenai sistem reproduksi pada manusia. Nah, yang pertama ada pengertian dari sistem reproduksi. Sistem reproduksi merupakan kegiatan berkembang biak untuk melahirkan keturunan. Itu bertujuan untuk mempertahankan proses keberlangsungan spesies di dunia. Nah, menurut dilansir Ensiklopedia Britannica, sistem reproduksi manusia merupakan sistem organ yang digunakan manusia untuk memproduksi dan melahirkan keturunan. Nah, yang selanjutnya ada organ reproduksi pada laki-laki. Yang pertama di sini ada testis atau buah jakar, berjumlahnya tuh sepasang. Letaknya berada di rongga tubuh yang dilindungi oleh skrotum. Testis merupakan organ reproduksi jantan yang memiliki fungsi menghasilkan sel kelamin. Yang selanjutnya ada epididymis. Setiap testis memiliki satu epididymis. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis dan tempat menyimpan sperma sementara. Nah, yang selanjutnya ada vas deferens. Nah, ini saluran ini merupakan saluran lanjutan epididymis yang berfungsi untuk mengangkut sperma dari epididymis menuju kantung sperma. Yang selanjutnya ada saluran ejakulasi. Nah, ini saluran merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantung semen dengan uretra. Saluran tersebut mampu menyemprotkan sperma hingga masuk ke uretra dan selanjutnya diejakulasi keluar. Yang selanjutnya ini ada uretra, merupakan saluran yang terdapat di dalam penis dan memiliki fungsi mengeluarkan sperma dan urin. Nah, yang selanjutnya ada vesicula seminalis. Nah, ini vesicula seminalis merupakan kantong semen atau mani yang dindingnya menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa, asam askorbat, dan asam amino sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Nah, yang selanjutnya ada kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini menghasilkan cairan basa berwarna putih susu. Itu berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran vas deferens dan cairan pada vagina sehingga sperma dapat bergerak dengan aktif. Nah, jadi si kelenjar prostat ini sangat berpengaruh pada sperma. Nah, yang selanjutnya ada penis. Nah, ini penis merupakan organ kopulasi yang berada di luar rongga tubuh. Penis memiliki fungsi untuk menyalurkan sperma ke dalam alat reproduksi perempuan. Nah, yang selanjutnya ada skrotum. Nah, ini skrotum merupakan kantung yang di dalamnya terdapat dua testis. Nah, yang selanjutnya ada organ reproduksi pada wanita. Yang pertama ada ovarium. Nah, ini ovarium merupakan alat kelamin yang menghasilkan ovum atau sel telur dan mensekresi hormon estrogen dan progesteron. Pada mulai masa pubertas, setiap bulan ovarium akan melepaskan satu sel telur secara bergantian antara ovarium kanan dan ovarium kiri. Nah, peristiwa tersebut disebut ovulasi. Sel tubuh penghasil sel telur disebut folikel. Nah, yang selanjutnya ada saluran telur atau opiduk. Nah, ini berjumlahnya sepasang kanan dan kiri. Itu merupakan saluran bagi ovum menuju uterus dan tempat terjadinya fertilisasi. Nah, yang selanjutnya ada rahim. Nah, ini rahim. Rahim manusia berbentuk simpel. Rahim merupakan tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio hingga dilahirkan. Nah, di sini ya. Yang selanjutnya ada vagina. Nah, ini vagina memiliki fungsi sebagai saluran masuknya sperma dan tempat keluarnya bayi saat melahirkan. Nah, yang selanjutnya ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi atau dua tabung panjang dan tipis membentang dari ujung kanan dan kiri pada bagian atas rahim ke ujung ovarium. Nah, organ ini berfungsi sebagai saluran untuk sel telur atau ovum bergerak dari ovarium menuju rahim. Nah, yang selanjutnya ada pulpa. Nah, ini. Nah, di dalam pulpa itu terdapat bagian-bagian tertentu. Nah, yang pertama ada labia mayora. Nah, labia mayora ini
Nah, labia mayora itu disebut juga sebagai bibir besar. Nah, pada bagian ini mengandung banyak kelenjar keringat dan minyak. Setelah pubertas, labia mayora akan ditutupi oleh rambut-rambut halus. Nah ini ya. Nah, yang selanjutnya ada labia minora. Labia minora disebut sebagai bibir kecil. Kenapa disebut bibir kecil? Karena labia minora ini berukuran 5 cm. Labia minora berada di dalam labia mayora dan mengelilingi lubang vagina dan uretra atau lubang tempat kita buang air kecil. Jadi lubang tempat urin keluar dari tubuh berbeda dengan lubang keluarnya darah saat kita mengalami menstruasi. Nah, yang selanjutnya ada klitoris. Nah, ini klitoris. Klitoris ini merupakan tonjolan kecil yang berada di dalam labia minora. Klitoris ditutupi dengan lipatan kulit yang disebut dengan preputium. Mirip dengan kulup di ujung penis. Sama halnya dengan penis, klitoris dikelilingi banyak saraf sehingga sangat sensitif terhadap rangsangan gamet atau sel kelamin. Sel gamet terdiri dari gamet jantan atau spermatozoa yang dihasilkan di testis dan gamet di betina atau ovum yang dihasilkan di ovarium. Terdapat dua jenis proses pembelahan sel, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis yaitu pembelahan sel dari induk menjadi dua anakan tetapi tidak terjadi reduksi kromosom. Contoh, apabila ada sel tubuh kita yang rusak, maka akan terjadi proses penggantian dengan sel baru melalui proses pembelahan mitosis. Sedangkan pembelahan meiosis yaitu pembelahan sel dari induk menjadi dua anakan dengan adanya reduksi kromosom. Contohnya, pembelahan sel kelamin atau gamet sebagai agen utama dalam proses reproduksi manusia. Pada pembelahan sel mitosis menghasilkan sel baru yang jumlah kromosomnya sama persis dengan sel induk yang bersifat diploid atau 2N, yaitu 23 pasang atau 46 kromosom. Sedangkan pada meiosis jumlah kromosom pada sel baru hanya bersifat haploid atau 1N atau bisa juga disebut N, yaitu 23 kromosom. Gametogenesis terdiri dari 4 tahap. Yang pertama perbanyakan, pertumbuhan, pematangan, dan perubahan bentuk. Gametogenesis ada dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Nah, yang selanjutnya ada spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel spermatozoa yang terjadi di testis. Nah, spermatogenesis diawali dengan pembelahan meiosis yang terjadi pada spermatogonium atau 2N menjadi spermatosit primer atau bakal sperma. Mulai dari spermatosit primer terjadi pembelahan meiosis. Nah, ini yang pertama menghasilkan sel anak haploid yang disebut spermatosit sekunder. Nah, ini spermatosit sekunder. Selanjutnya terjadi pembelahan meiosis yang kedua, ini yang menghasilkan spermatid haploid. Setelah mengalami pematangan, sel spermatid akan mengalami diferensiasi atau spermiogenesis. Dalam proses tersebut, sel spermatid kemudian akan kehilangan banyak sitoplasma dan membentuk spermatozoa atau sel-sel sperma. Nah, yang selanjutnya ada oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum pada wanita yang terjadi di dalam ovarium atau indung telur. Nah, semula oogonium membelah secara mitosis, menghasilkan oosit primer. Pada perkembangan fetus selanjutnya, semua oosit primer membelah secara meiosis, tetapi hanya sampai fase profase. Oosit melanjutkan pembelahan meiosis 1. Nah, ini pembelahan meiosis 1. Hasil pembelahan tersebut berupa 2 sel haploid. Satu sel yang besar disebut oosit sekunder. Nah, satu sel yang kecil disebut
badan kutub primer. Pada tahap selanjutnya, oosit sekunder dan badan kutub primer akan mengalami pembelahan meiosis II. Nah, pembelahan meiosis II, pada saat itu oosit sekunder akan membelah menjadi dua sel, yaitu sel berukuran besar atau normal disebut ootit, dan satu lagi sel berukuran kecil disebut badan polar sekunder. Ootit mengalami perkembangan lebih lanjut menjadi opum matam. Nah, ini sedangkan badan kutub mengalami degenerasi atau hancur. Jadi tidak ada ya si badan kutubnya. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada oogenesis hanya menghasilkan satu opum. Yang selanjutnya ada menstruasi dan ovulasi. Menstruasi adalah secara periodik atau uterus rahim yang disertai pelepasan endometrium atau lapisan terdalam rahim. Menstruasi terjadi jika opum atau sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Nah, oleh karena itu, perempuan yang sedang hamil tidak mengalami menstruasi karena opumnya sudah dibuahi oleh sperma. Nah, sementara itu, ovulasi adalah peristiwa pelepasan opum berupa oosit sekunder atau sel yang berukuran besar dari ovarium atau indung telur. Ovulasi terjadi pada pertengahan siklus atau setengah N menstruasi. Untuk periode atau siklus sama dengan 28 hari. Ovulasi terjadi pada hari ke-14. Nah, terhitung sejak hari pertama menstruasi. Ovulasi berkaitan dengan adanya interaksi antara hipotalamus dengan ovarium. Interaksi tersebut akan menghasilkan 4 fase menstruasi, yaitu fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Nah, yang selanjutnya ada fase-fase dalam siklus menstruasi. Fase menstruasi, yang pertama fase menstruasi. Fase menstruasi terjadi bila ovum tidak dibuahi oleh sperma, sehingga corpus luteum atau massa jaringan kuning di dalam ovarium akan menghentikan produksi hormon yang bernama estrogen dan progesteron. Karena dinding endometrium atau dinding rahim banyak mengandung pembuluh darah, maka terjadilah pendarahan pada masa menstruasi. Pada umumnya, proses pendarahan ini berlangsung selama 5 hari serta rata-rata pengeluaran volume darah sebanyak 50 ml. Nah, yang selanjutnya ada fase praovulasi. Pada fase praovulasi atau akhir siklus menstruasi, hipotalamus atau bagian otak yang terdiri dari sejumlah nukleus mengeluarkan hormon gonadotropin yang merangsang hipofisis mengeluarkan follicle stimulating hormone atau FSH. Yang selanjutnya ada fase ovulasi. Pada saat mendekati fase ovulasi, terjadi pembuahan produksi hormon peningkatan kadar estrogen. Selama fase praovulasi menyebabkan terjadinya hambatan terhadap pelepasan lanjutan FSH dari hipofisis. Turunnya konsentrasi FSH menyebabkan hipofisis melepaskan LH yang merangsang pelepasan oosit sekunder dari follicle de Graaff. Kondisi tersebut disebut ovulasi, yaitu saat terjadi pelepasan oosit sekunder dari follicle de Graaff dan siap dibuahi oleh sperma. Umumnya ovulasi terjadi pada hari ke-14. Nah, yang selanjutnya ada fase pasca ovulasi. Pada fase pasca ovulasi, follicle de Graaff yang ditinggalkan oleh oosit sekunder akan berkerut dan berubah menjadi corpus luteum dan tetap memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Meskipun corpus luteum memproduksi estrogen yang diproduksi tidak sebanyak yang diproduksi oleh follicle de Graaff. Proses pasca ovulasi ini berlangsung dari hari ke-15 sampai hari ke-28. Namun bila sekitar hari 26 tidak terjadi pembuahan, corpus luteum akan menua berubah menjadi corpus albicans sehingga tidak menghasilkan hormon lagi. Nah, corpus albicans ini memiliki kemampuan produksi hormon estrogen
dan progesteron yang rendah. Oleh karena itu, konsentrasi estrogen dan progesteron akan menurun. Jadi, kesimpulan pada materi kali ini adalah sistem reproduksi merupakan kegiatan berkembang biak untuk menghasilkan keturunan. Nah, di dalamnya ada organ reproduksi pada laki-laki dan organ reproduksi pada perempuan. Nah, ada juga gametogenesis atau pembentukan sel kelamin, spermatozoa yang terjadi di dalam penis itu pada laki-laki. Nah, ada juga spermatozoa adalah pembentukan sel jantan atau sel sperma yang terjadi di dalam testis, dan ada juga oogenesis, proses pembentukan sel telur yang terjadi di dalam ovarium. Nah, ada juga fase-fase menstruasi. Yang pertama ada fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca-ovulasi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.